Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Sebuah rumah dan kandang kambing di Merauke ludes terbakar. TNI Angkatan Laut di Nabire, Papua Tengah menyita ratusan peluru aktif yang diduga akan dikirim ke organisasi Papua Merdeka. Cawagup meninggal dunia, paslon Gubernur Papua Selatan akhirnya ajukan cawagup pengganti. Salah satu rumah yang terletak di Jalan Kuda Mati, Merauke, Papua Selatan, Senin kemarin terbakar. Kebakaran terjadi saat warga sedang tertidur lelap sehingga rumah dan kandang yang berisi 8 ekor kambing hangus terbakar. Warga sekitar bersama petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lainnya. Jam berapa? Setengah 4. Setengah 4. Kira-kira dari mana Pak hasil apinya itu? Ya, kurang tahu karena tiba-tiba apinya sudah membesar. Ini bangunannya apa saja isinya ini? Ini ada garasi dengan ada Kandang apa? Kambing. Berapa ekor itu kambing? 8 ekor ya. Jadi tadi padam sendiri juga? dibantu dengan warga sekitar sama pemadam. Oh, pemadam ada ya? Tidak ada yang tersisa, hanya puing bangunan rumah yang masih menyisakan api. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire menyita ratusan butir amunisi yang terapung di Teluk Perairan Teluk Cendrawasih, Nabire, Papua Tengah pada Sabtu lalu. Amunisi tersebut terapung dalam kotak styrofoam. Petugas yang saat itu sedang patroli laut curiga lalu segera membawanya ke pangkalan TNI Angkatan Laut. Menurut Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Marinir Ludi Prastiono, kotak itu berisi 168 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 10 butir amunisi revolver kaliber 38 mm, serta 4 magazin M16 berkapasitas 20 butir. Kemungkinan amunisi tersebut akan dikirim ke organisasi Papua Merdeka, wilayah Papua Tengah. Modusnya seperti yang kemarin terjadi di Nabire, jadi dilempar dari kapal, kemudian nanti ada kurir yang dari darat, mungkin sudah janjian di mana melemparnya ditandai dengan styrofoam yang apung, kemudian diambil dan ternyata lebih cepat kita, ya seperti kita saksikan bersama yang dirilis. Itulah ada munisi senapan dan munisi pistol dan ada magazen. Tujuan KKP? Apa? Tujuannya TPNOPM, tujuan amunisi? Kemungkinan besar seperti itu. Ya, tapi yang jelas kan kita sudah putus di jalan. Tapi potensi begini bisa berulang lagi, Cik? Bisa sangat mungkin terjadi. Ya. Banyak Nabire kelompoknya siapa ya? Kenapa? Nabire. Apakah dari Nabire akan lari ke pegunungan lain? Nabire kan pintu dari mana-mana bisa ke sana. Ya. Jadi kita nggak bisa berandai-andai. Yang jelas ya lokasinya di Nabire. Kita nggak tahu mau kemana. Jen, ini termasuk diusut siapa pemilik peluru itu? Ya kemarin kan ketika ditangkap kan kita tunggu. Ada nggak yang mendekat? Kan kita sudah dahului kan. Ada nggak kira-kira? Kita jebak loh. Tapi ternyata memang nggak ada. Termasuk kita cek CCTV yang di kapal. Ternyata ada sudut mati. Kamera hanya 2. Ada beberapa sudut yang mati tidak bisa dideteksi dengan CCTV yang ada di kapal. Kemudian oknum aparat peluru ini kan pasti dari institusi. Sekarang sedang didalami. Oh belum tentu. Ya nanti sedang didalami ini lotnya berapa, ini buatan mana. Nanti kalau itu buatan pindad otomatis akan lebih mudah deteksi. Saat ini tim intelijen Lantamal 10 Jayapura tengah memburu pemilik amunisi tersebut. Dan Lantamal menegaskan personel TNI Angkatan Laut meningkatkan keamanan di wilayah perairan Nabire guna mencegah penyelundupan senjata api, amunisi, dan berbagai barang ilegal lainnya. Ia juga mengimbau masyarakat agar waspada dan segera melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan di wilayahnya. Hendra melaporkan dari Nabire, Papua Tengah.
Marinir Yonmar Harlan 10 Jayapura kembali menggagalkan penyelundupan ganja seberat 600 gram di Pelabuhan Laut Jayapura Senin kemarin. Anggota yang bertugas di pelabuhan saat itu curiga ketika memeriksa seorang pemuda yang hendak naik kapal penumpang Gunung Dempo dengan tujuan Manokwari, Papua Barat. Petugas menemukan nama pelaku di KTP dan tiket kapal berbeda. Ketika diinterogasi, pemuda ini mencoba melarikan diri. Akhirnya petugas langsung meringkusnya. Saat petugas memeriksa barang bawaan pelaku, ditemukan 25 bungkus ganja dengan berat 600 gram. Pelaku mengaku ganja tersebut merupakan titipan seseorang yang baru dikenalnya di kapal saat perjalanan dari Manokwari menuju Jayapura. Di mana nama yang ada di dalam tiket tidak sesuai dengan KTP yang dibawa. Kemudian anggota PAM Pelabuhan Yonmar Harlan 10 melakukan pemeriksaan barang bawaan kepada penumpang tersebut dan didapatkan bungkusan ganja kering sebanyak 25 kantong plastik bening seberat 600 gram di dalam tas ransel. Pada saat barang bawaan diperiksa oleh anggota PAM Yonmar Harlan 10, pelaku sempat mencoba kabur dengan berlari keluar dari tempat pemeriksaan tiket, akan tetapi digagalkan oleh penumpang dan para buruh TKBM yang ada di sekitar tempat pemeriksaan tiket. Saat ini pelaku sudah diserahkan ke Polresta Jayapura Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemudian berikutnya langkah yang akan kita ambil adalah pelaku akan kita serahkan ke Polresta Jayapura untuk dilaksanakan penyidikan dan pendalaman lebih lanjut. Dan karena hal ini sudah terjadi berturut-turut, kemarin beberapa waktu yang lalu juga kita melaksanakan press release. Kita juga mendapatkan penumpang yang akan membawa barang tersebut, dalam hal ini narkoba berupa jenis ganja dengan berat yang sama dan mungkin dengan modus yang sama. Nanti akan kita dalami lebih lanjut. Kemudian oleh Polres Jayapura kita terus bersinergi untuk melaksanakan pengamanan dan mengantisipasi. Marinir bersama pemerintah daerah, Polri, dan kementerian terkait saat ini fokus mengamankan jalur laut untuk mencegah penyelundupan barang ilegal yang marak terjadi. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Perayaan hari ulang tahun ke-79 TNI di Kabupaten Intan Jaya agak berbeda dengan daerah lainnya. Usai upacara, warga Intan Jaya bersama tentara menggelar tradisi bakar batu yang melibatkan 9 kampung di Sugapa, termasuk para tokoh dan polisi. Tradisi ini juga menjadi simbol persaudaraan masyarakat setempat dengan TNI. Tradisi bakar batu adalah tradisi masyarakat asli suku Pegunungan Papua. Mereka membakar makanan yang disiapkan seperti ayam dan sayuran, setelah itu dibagikan untuk disantap bersama. Kegiatan dan bantuan TNI ini membuat masyarakat Kabupaten Intan Jaya senang sekaligus terharu. Mereka merasa senang dengan kehadiran TNI. Sangat berterima kasih dengan sangat terharu dengan kegiatan Hari TNI yang ke-79, di mana kehadiran TNI sangat luar biasa membantu kami, terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Intan Jaya, lebih khusus di Sugapa. Kampung ada sekitar 7 kampung ini mereka bisa dapat. Jadi ini luar biasa, Bapak. Kami rayakan bersama dengan rakyat Kabupaten Intan Jaya. Dan saya sebagai tokoh perempuan merasa sukacita, kegembiraan, dan juga merasa bahagia. Untuk membantu kegiatan budaya dan keagamaan, Satgas Pamtas Mobile Yonif 509 juga menyalurkan bantuan alat musik untuk 7 gereja di daerah ini. Kita ingin buat rakyat itu merasakan betul-betul kehadiran TNI di dalam masyarakat. Kita bikin acara bakar batu. Tokoh masyarakat setempat juga mengajak seluruh warga Intan Jaya agar menjaga kerukunan dan keharmonisan. Eman Beta melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah.